Oke, di video kali ini saya akan meneruskan dari penjelasan sebelumnya, di mana video sebelumnya itu berisikan tentang tutorial dari pengenalan salah satu aplikasi atau software dari sistem tenaga listrik, yaitu ETAP. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari aliran daya dan juga bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang timbul ketika kita melakukan simulasi aliran daya pada ETAP. Nah, di sini saya akan menggunakan SLD yang sama seperti pada video sebelumnya yang telah kita buat, di mana video sebelumnya itu kita sudah berhasil untuk mendesain dan juga mensimulasikan aliran daya, sehingga simulasi itu dapat berjalan dengan baik mulai dari pembangkitan hingga ke beban seperti itu. Nah, ini langsung kita mulai aja untuk simulasi aliran dayanya kembali. Kita kembali lagi ke bagian load flow dan juga running load flow di sebelah kanan. Nah, oke, sudah terlihat running load flow yang telah kita jalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa ini seperti video sebelumnya, kita sudah berhasil ya untuk melakukan running load flow, mulai dari pembangkitan, lalu ada juga komponen transmisi dan juga beban. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari segi konektivitas ini dari pembangkit hingga ke beban ini sudah terhubung dengan baik si komponennya tersebut. Jadi ketika disimulasikan aliran daya, mereka itu bisa saling mengirimkan aliran daya mulai dari pembangkitan hingga ke beban. Nah, namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa kita bisa lihat di sini masih terdapat berbagai perbedaan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Hal ini berkaitan dengan warna dari komponen-komponen tersebut. Seperti misalkan contohnya trafo, di sini trafo 4 ini berwarna merah, sedangkan untuk trafo yang lainnya ini berwarna hitam. Dan juga ada busbar, di sini berwarna ungu, dan di sini berwarna merah. Nah, di sini menandakan bahwa komponen-komponen yang kita pasang itu masih memiliki masalah atau terjadi gangguan. Nah, maka dari itu untuk kita melihat kira-kira ada gangguan apa sih dalam SLD yang telah kita buat, itu kita bisa mengetahuinya dengan cara kita bisa mengklik di bagian alert view ini sebelah kanan, lalu kita tarik ke atas. Ini kita turunkan biar jelas. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira ada masalah apa sih di SLD kita ketika kita simulasikan aliran daya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada dua gangguan istilahnya ya di etap. Itu ada gangguan kritikal dan juga ada gangguan marginal. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau gangguan kritikal itu adalah gangguan yang benar-benar harus diselesaikan dalam kita merangkai suatu simulasi atau SLD di etap. Jadi istilahnya tuh gangguan tersebut itu dapat membahayakan sistem secara keseluruhan atau tidak baik untuk sistem secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk gangguan marginal ini adalah suatu gangguan yang masih dalam batas toleransi. Jadi misalkan contoh kayak tegangan di Indonesia itu kan dia itu kan ada batas toleransinya. Jadi misalkan contoh kita ambil daerah Jamali misalkan ya. Jamali itu kan misalkan untuk tegangan itu kan untuk tegangan tinggi dan juga tegangan ekstra tinggi itu kan ada batas atasnya misalkan plus 5%, lalu batas bawahnya itu minus 10% seperti itu. Jadi dari situlah masuknya atau gangguan marginal itu berada gitu. Jadi masih dalam range tersebut gitu. Jadi apabila dia itu terjadi gangguan marginal, misalkan di etap itu ya, itu dia itu masih bisa ditoleransi. Jadi tidak terlalu membahayakan lah istilahnya ya, membahayakan sistem secara keseluruhan. Meskipun lebih baik untuk diselesaikan seperti itu ya. Jadi di situ perbedaan dari gangguan kritikal dan gangguan marginal. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat dari segi kondisinya, kira-kira gangguan tersebut tuh masuknya kemana. Kalau di sini kita bisa lihat disebut dengan gangguan under voltage. Jadi dia itu rata-rata tuh busbarnya itu terdapat drop voltage dari rating yang telah kita set sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari rating yang sendiri yang udah kita set, misalkan 20 kV, 150 kV gitu ya.
Dan juga ada operatingnya atau yang keluar itu berapa sih dari busbar tersebut gitu ya. Misalkan dari yang 20 kV ternyata cuma 18, lalu dari 150 menjadi 142. Jadi dari sini tuh menunjukkan bahwa terjadi drop voltage dari tegangan yang telah kita set sebelumnya kayak gitu. Dan juga ini ada persen operatingnya yang saya bilang tadi bahwa ini merupakan persentasenya toleransi tegangan misalkan ya dalam hal ini itu masih apakah masih masih masuk di plus 5% atau minus 10% seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi di situ. Nah, terus kita bisa lihat di sini trafonya ya. Di trafo dia gangguannya disebut dengan overload. Overload itu berarti si trafonya itu dia itu kelebihan beban istilahnya ya untuk menyalurkan daya. Istilahnya seperti itu. Atau kita tuh perlu untuk menaikkan kapasitas dari trafo itu sendiri gitu. Nah, di sini ratingnya sendiri dia kan 10 MVA, sedangkan untuk operatingnya sendiri dia itu adalah 9,9 atau persen operatingnya itu adalah 99,2. Nah, dari sini itu menandakan bahwa si trafo ini dia itu harus bekerja hampir batas maksimalnya yaitu 100% kayak gitu dari rating yang telah ditentukan. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa setiap komponen di sistem tenaga listrik itu baiknya tidak bekerja sebanyak 100% dari rating yang telah ditentukan. Jadi misalkan contoh kayak misalkan generator itu baiknya adalah maksimal 80% dari rating yang telah ditentukan. Terus kayak misalkan trafo itu misalkan sekitar 90% dari rating yang telah ditentukan. Jadi itu dia karena dia udah 99,2% ya atau dia hampir mendekati 100%, jadi dia masuk ke istilahnya itu adalah gangguan kritikal atau gangguan yang benar-benar harus ditanggulangi gitu ya untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam sistem secara keseluruhan. Maka dari itu dia masuknya ke gangguan kritikal. Lalu untuk gangguan marginal di sini kita bisa lihat sama ya untuk under voltage di busbarnya dengan operating persennya segini 97,5. Oke, langsung saja kita selesaikan masalah-masalah yang di sini ada under voltage dan overload. Kita X aja. Nah, di sini yang pertama kita bisa selesaikan adalah di trafonya. Karena trafonya cuma satu ya yang ada bermasalah, yang lainnya tidak ada masalah. Kita eh, bisa lakukan di trafo untuk pertama kali ini. Jadi karena dia itu kita bisa lihat generator 1 dia tuh menghasilkan 9,92 MVA, sedangkan kapasitas dari trafo itu sendiri itu cuma 10 MVA. Maka dari itu solusi untuk menanggulangi masalah dari overload itu sendiri adalah dengan menaikkan kapasitas dari trafo itu sendiri dari 10 MVA menjadi lebih tinggi seperti itu. Karena memang dia itu hampir hampir mendekati dari batas maksimal dari si trafo itu sendiri. Maka dari itu di sini kita bisa naikkan dari 10 MVA itu misalkan menjadi 12 MVA. Oke, kita enter, terus kita running lagi. Oke, dari sini udah bisa dilihat ya bahwa solusi dari overload pada suatu trafo, ya sebenarnya bukan trafo aja ya, dari trafo bisa terus kabel juga ataupun generator itu adalah kalau misalkan dia ternyata yang disuplai atau yang melewati dia itu lebih tinggi atau hampir mendekati batas maksimal dari trafonya, itu alangkah baiknya dinaikkan dayanya. Meskipun memang lagi-lagi kita dalam menentukan rating dari suatu komponen itu memang harus diperhitungkan baik-baik mulai dari bebannya, lalu juga kabelnya juga, trafonya juga dan pembangkitnya juga biar kita itu dalam menyusun ratingnya itu tidak over atau tidak under juga seperti itu. Jadi ini yang pertama solusinya adalah dengan menaikkan kapasitasnya dari si trafo itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke yang bagian busbar. Oh ya, ini ya. Sebelumnya ini karena trafo yang ini sudah kita naikkan 12 MVA, ini juga kita harus naikkan juga karena di sini tidak ada penurunan atau penaikan tegangan masih 70 kilovolt. Jadi ini kita akan samakan saja 12 MVA dan dia juga tidak ada penggunaan daya ya oleh beban. Jadi eh, kita samakan saja 12 MVA. Nah, oke. Di sini sudah normal kembali ya untuk trafonya. Jadi untuk trafo di sini sudah tidak ada masalah.
Selanjutnya kita masuk ke busbar. Nah, di busbar ini kita bisa lihat di sini ada yang berwarna ungu dan juga ada yang berwarna merah yang menandakan marginal dan kritikal. Nah, eh, yang busbar ini dia itu kan disebut dengan masalahnya disebut dengan under voltage atau drop voltage, istilahnya seperti itu. Jadi dia itu terjadi tegangan jatuh dari rating yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu ya. Nah, drop tegangan itu dia itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Nah, yang pertama dari segi transmisinya. Dari segi transmisi itu, drop voltage itu dapat disebabkan karena adanya losses energi atau daya yang terjadi ketika proses transmisi. Nah, proses energi tersebut itu dapat disebabkan karena adanya penggunaan dari kabel itu sendiri, kabel transmisi, di mana kabel transmisi itu sendiri itu mengandung komponen resistansi dan juga induktansi, induktif dan kapasitif yang bersifat untuk menghambat aliran arus listrik yang mengalir dari pembangkit hingga ke distribusi beban. Nah, maka dari itu hal tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya drop voltage pada busbar ketika proses transmisi seperti itu. Nah, ini ditandai dengan busbar ini berwarna ungu. Nah, selain itu juga kalau dari kabel transmisi itu bisa disebabkan juga karena adanya jarak antara pembangkit hingga distribusi ya. Karena transmisinya sebagai penghubung itu terlalu jauh. Karena semakin jauhnya luas penampang, otomatis dia itu akan semakin tinggi juga lossesnya. Dan juga ini bisa disebabkan juga karena luas penampang dari si kabelnya itu sendiri itu tuh terlalu kecil sehingga dia itu akan menyebabkan hambatan yang lebih besar karena dia itu berbanding terbalik antara luas penampang dengan si hambatan tadi resistansi. Nah, maka dari itu solusi pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbesar dari luas penampang dari kabel tersebut kayak gitu ya. Contoh misalkan ini ya, misalkan di line 2 kita ambil. Ini kita coba tulis dulu ya, biar kita lihat perbedaannya. Misalkan sebelum dinaikkan dan juga setelah dinaikkan. Ini misalkan kita tulis untuk yang luas penampang. Jadi kita lihat ini kita sebelum dinaikkan dia misalkan sebesar 68,11 ya. 68,11 kilovolt. Nah, coba kita setelah dinaikkan luas penampangnya. Ini kita coba naikkan di line 2. Kita naikkan menjadi yang paling besar 587 dan 54 strands. Ini kita oke. Kita running lagi. Kira-kira apakah ada perubahan atau tidak? Ya, di sini setelah kita load flow lagi kembali, di sini kita bisa lihat terjadi kenaikan tegangan dari busbar 12 setelah dinaikkan luas penampang dari si line 2 ini. Jadi 68,29. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa semakin besarnya luas penampang, maka dia drop voltage yang terjadi itu akan semakin kecil juga. Karena hambatannya juga akan semakin kecil karena luas penampangnya semakin besar. Nah, jadi untuk solusinya ya, solusi under voltage pada etap, itu yang pertama adalah dengan menaikkan luas penampang dari kabel. Ya. Terus yang kedua, eh, cara lain adalah bisa dengan menggunakan tapping trafo. Nah, tapping trafo itu seperti apa? Jadi tapping trafo itu adalah dengan mengatur lilitan pada trafo sebagai media untuk menyalurkan aliran listrik seperti itu. Jadi eh, karena dia itu istilahnya under voltage. Nah, under voltage itu disebabkan karena bisa disebabkan karena adanya kekurangan daya atau terjadinya drop daya juga yang disalurkan antara dari pembangkit hingga ke beban gitu. Jadi istilahnya yang nyampe ke beban itu ada penurunan dari apa yang sudah diset di pembangkit kayak gitu. Nah, maka dari itu caranya adalah dengan mengurangi lilitan di sisi primer. Jadi kita tulis saja ya dengan uh, istilahnya apa ya dengan tapping trafo yaitu dengan mengurangi tapping atau lilitan di
di sisi primer. Nah, coba kita cek ya, misalkan sebelum dinaikkan dan juga sesudah dinaikkan. Ini kita coba ya, misalkan kita coba lagi di bagian sini aja ya, biar sekalian di Travo 4. Ini kita klik 2 kali. Di sini kita bisa lihat di sini 68,68 misalkan ya, 68,68 kilovolt. Sorry, salah. Di sini ya, 68,68 kilovolt. Nah, kita coba lihat di sesudah dinaikkan. Sesudah dinaikkan itu tappingnya. Oh, ini udah di tapping ya. Berarti kita turunkan dulu tappingnya jadi 00 ya. Ini normal berarti ya. Ini kita oke. Kita balikin lagi. Berarti ini sesudah ya. Sesudah di tapping berarti ini ya. 68,8. Nah, di sini udah kita running lagi. Ini normalnya ya, berarti normalnya. Normalnya itu dia 67,15. 67,15. Jadi dari sini kita bisa lihat juga sebelum kita tapping trafo dengan mengurangi tapping atau lilitan di sisi primer, dia itu tegangannya itu sekitar 67,15 kilovolt. Dengan aliran daya ke dia itu sebesar 9,68. Nah, karena dia normal nih, normalnya segini. Nah, tapi ketika kita tapping tadi, dengan kita kurangi ya, minus 2,5% di primer, terus kita running lagi, nah, dia itu menjadi 68,68 kilovolt. Jadi tegangannya itu bisa naik dia menjadi 68,68 kilovolt. Dan juga otomatis daya yang disalurkan dari generator satu ini juga akan naik. Karena pada dasarnya adalah dia itu akan membuat si generator ini, dia itu akan menyuplai daya yang lebih dibandingkan sebelum dengan tapping trafo. Karena lilitan sekundernya akan lebih besar dibandingkan primernya. Nah, ini akhirnya lebih besar. Istilahnya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa ini ya, lihat juga tadi line 2-nya gitu. Nah, jadi ada dua cara ya. Dua cara ini adalah dengan menaikkan luas penambang kabel dan juga bisa tapping trafo juga dengan mengurangi tapping di lilitan di sisi primer. Dan juga sebenarnya juga dari segi jarak ya, jarak kabel juga itu juga harus benar-benar dipastikan jarak antara pembangkit hingga ke distribusinya itu biar dia itu juga nggak terlalu panjang juga sehingga menimbulkan losses-losses yang terjadi lebih besar dibandingkan jaraknya yang lebih pendek seperti itu. Nah, eh, langkah yang ketiga adalah kita bisa juga dengan memberikan kapasitor bank atau istilahnya itu komponen baru pada beban. Nah, karena pada dasarnya adalah under voltage itu sendiri itu bisa disebabkan karena adanya pemakaian daya reaktif yang lebih banyak ya, lebih banyak pada beban seperti itu. Jadi pemakaian daya reaktif yang berlebih itu juga bisa menyebabkan under voltage pada busbar itu sendiri seperti itu nih. Contoh misalkan kita ngambil contoh di bus 7. Di bus 7 ini dia itu busbarnya warna merah ya. Warna merah ini dia itu dari 20 kilovolt dia itu cuma 18,66 kilovolt. Berarti dia terjadi drop voltage kurang lebih sebesar 1 komaan. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini kan kita makainya ban-ban lamlot ya. Ban-ban lamlot itu kan ban-ban yang masih menggunakan ban motor juga dan juga ada ban statik. Istilahnya tuh berarti dia menggunakan penggunaan daya reaktif juga, daya reaktif yang banyak dibandingkan dengan static load biasa seperti itu. Nah, maka dari itu juga bisa menyebabkan under voltage atau terjadinya drop tegangan pada busbar tersebut seperti itu dan juga bisa mempengaruhi busbar secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini kan sistemnya terintegrasi ya, terintegrasi dengan pembangkit juga dengan transmisi juga. Jadi ini juga bisa memperjelek faktor daya di bagian-bagian lainnya. Nah, solusinya sendiri adalah kita bisa menambahkan kapasitor bank pada pembangkit, pada ban-ban yang menggunakan ban motor banyak sehingga penggunaan daya reaktifnya itu lebih besar seperti itu. Nah, ini kita misalkan tambahin ya, misalkan kita tambahin di bagian sini. Oke, ini coba kita tulis dulu ya penambahan
kapasitor bank untuk mengkompensasi daya reaktif pada beban. Nah, ini coba kita ini ya, coba lihat perbedaannya sebelum dan sesudah dipasang. Nah, jadi kita running lagi. Misalkan sebelumnya itu tadi dia sekitar 18,66 ya. 18,66 kilovolt. Kita lihat sesudah dipasang ya. Coba misalkan kita pasang misalkan mana kapasitor bank nih. Bank nih dia. Kapasitor bank di sini. Ini kita bisa pasang. Ini kita klik 2 kali kalau kapasitor bank. Nah, jadi intinya tuh kapasitor bank itu adalah suatu komponen pada STL yang digunakan untuk mengkompensasi daya reaktif mengkompensasi faktor daya yang istilahnya tuh menjadi jelek karena penggunaan ban-ban motor yang menggunakan daya reaktif yang berlebih. Nah, biasanya itu kapasitor bank ini dipakai di industri-industri atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin listrik yang besar sehingga faktor dayanya itu menjadi jelek atau di bawah standar yang telah ditentukan oleh PLN. Sehingga untuk menghindari kompensasi atau denda dipasanglah kapasitor bank ini. Nah, ini kita bisa bisa pasang kira-kira mau berapa mVAR untuk kapasitor banknya. Misalkan ini sebenarnya ada perhitungannya ya. Ada perhitungannya untuk perhitungan kapasitas dari kapasitor bank. Ini kita coba aja ya. Coba dulu aja. Misalkan 1 mVAR nih. Nah, di 1 mVAR ini max AV-nya ini berapa nih? 20 kilovolt. Oh, ini enggak usah. Jadi misalnya 1 mVAR. Nah, ini otomatis dia nih akan menghasilkan 1 mVAR nih. 1 mVAR yang terhubung dengan busbar ini. Dan juga dia itu sebenarnya akan menyalurkan 1 mVAR dan bisa dipakai ke sistem secara keseluruhan. Nah, ini coba aja ya kita running lagi. Load full kembali. Nah, ini udah kita running ya. Sudah kita running, ternyata dia ada kenaikan tegangan ya dari 18,66 menjadi 18,84 ya. Dari sini kita juga bisa lihat nih bahwa si kapasitor bank ini dia juga bisa menaikkan adanya under voltage tadi atau drop voltage yang terjadi karena penggunaan beban-beban yang menggunakan daya reaktif berlebih seperti itu. Nah, karena itu juga bisa menyebabkan terjadinya under voltage karena tegangan itu pada dasarnya tuh dia sensitif terhadap perubahan daya reaktif. Jadi semakin besarnya juga daya reaktif, itu otomatis juga tegangan yang dihasilkan atau drop voltage yang terjadi itu juga akan semakin besar seperti itu. Nah, ini juga bisa kita atur juga berapa keluaran dari si kapasitor bank itu sendiri. Nah, ini karena penggunaan daya reaktifnya juga lumayan besar, ini juga kita bisa sesuaikan juga kira-kira berapa mVAR cap bank yang diperlukan kayak gitu. Nah, ini juga misalkan kita lebih besarin lagi nilainya, misalkan 3 mVAR gitu ya. Karena ini sebenarnya ada hitungannya juga. Oke, 3 mVAR. Nah, di sini akan makin naik juga kan dia tegangannya. Jadi 19,22. Jadi sebenarnya bukan hanya tegangan di busbar 7 aja, tapi juga di busbar lainnya. Karena kan pada dasarnya si generator, terus juga power grid, ini kan dia menyuplai itu kan bukan hanya daya aktif kan, tapi daya reaktif juga. Jadi semakin banyaknya juga daya reaktif yang disuplai juga, yang digunakan juga oleh beban, itu juga mempengaruhi tegangan di busbar lainnya yang ada di sistem yang telah kita buat, kayak misalkan di trafo, di beban juga, di pembangkit juga gitu ya. Jadi karena dia menyuplainya banyak nih, otomatis dia si generator ini dan power grid ini juga dia menyuplai daya reaktifnya juga nggak terlalu besar karena kapasitor bank ini juga istilahnya menjadi sumber untuk
menghasilkan daya reaktif seperti itu. Nah, ini coba ini 3 mVAR ya. Jadi kan ini busbarnya jadi ungu semua ya, atau jadi marginal istilahnya. Dia nggak merah lagi karena lagi tadi si supply daya reaktifnya itu sudah lebih banyak disuplai dari si cap bank ini kayak gitu. Meskipun pada real life-nya memang si kapasitor bank ini digunakan per beban gitu ya, bukan kayak dia itu secara keseluruhan untuk pembangkit juga atau transmisi juga. Namun kalau di etap itu penggunaan cap bank itu bisa menjadi solusi untuk bisa menaikkan drop voltage yang terjadi kayak gitu. Dan juga kembali lagi ini juga ada hitungannya ya untuk set dari cap bank itu ratingnya berapa kayak gitu. Jadi misalkan ini 3 mVAR saya. Oke, jadi di sini ada 3 cara. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui lagi cara untuk menyesuaikan under voltage tadi, itu solusinya seperti apa. Jadi di sini ada menaikkan luas penampang, terus juga tapping trafo, dan juga penambahan kapasitor bank. Atau juga bisa dengan menyesuaikan atau benar-benar menghitung jaraknya ya, jarak kabel antar satu komponen dengan komponen lainnya itu seberapa besar kayak gitu. Oke, dari under voltage sudah dan juga dari tadi apa ya, overload dari trafo juga sudah. Nah, juga selanjutnya dari over voltage. Jadi over voltage itu sebenarnya kebaikannya dari under voltage ya, karena kita di sini nggak ada over voltage, jadi itu sebenarnya kebalikannya aja. Kalau dari over voltage itu berarti kan dia supply dari pembangkitnya itu kan lebih besar ya dibandingkan yang sampai ke beban. Kalau yang under itu kan tadi kan kekurangan dari pembangkit ke beban gitu kan. Nah, kalau over voltage itu kebalikannya. Berarti kalau dari segi ini ya, kalau dari segi solusi, dia itu yang tadinya tapping trafonya itu mengurangi tapping lilitan di sisi primer, kalau di over voltage itu dia menambah bukan mengurangi. Kalau over voltage dan juga dia itu bisa juga dengan mengatur juga luas penampang kabelnya. Mungkin juga terlalu besar dari luas penampangnya sehingga tidak sesuai dengan daya yang dikirimkan kayak gitu. Jadi istilahnya tuh daya yang dikirimkan sedikit tapi luas penampangnya terlalu besar kayak gitu. Itu juga bisa jadi solusi. Nah, terus yang sering kita dapati juga itu ada kondisi di mana disebut dengan overexcited sama underexcited. Nah, di sini tuh kita kebetulan nggak ada ya masalah overexcited underexcited. Nah, cuman kalau yang pernah saya dapati kalau overexcited sama underexcited itu sebenarnya eh, dia itu gangguan yang berkaitan dengan suplai daya reaktif dari si pembangkitnya ini dari generator atau dari power grid. Jadi istilahnya itu eh, kalau over itu artinya dia itu terjadi penggunaan daya reaktif berlebih pada beban atau bisa dikatakan supply dari suatu generator itu sampai batas maksimumnya dari daya reaktif kayak gitu. Sehingga dia itu menjadi overexcited. Jadi misalkan dari generator ini dia itu kan misalkan eh, di sini nggak ada mVAR ya. Jadi misalkan mVAR-nya itu dia maksimalnya sekitar 7 mVAR. Nah, dia keluarannya tuh juga 7 mVAR. Jadi itu bisa menyebabkan overexcited. Nah, jadi solusinya kalau kayak gitu itu kita bisa ngatur juga dengan generator lainnya. Biar supply ke beban itu jadi dibagi dua dia si penggunaan dari daya reaktifnya. Jadi nggak cuma satu generator aja yang menyuplai misalkan sebesar 7 mVAR. Jadi dibagi dua gitu. Nah, kalau under excited itu bisa terjadi karena tadi misalkan kita ada 2 generator. Nah, tapi ternyata yang nyuplai dari daya reaktif itu cuman generator satu, sedangkan generator duanya itu dia itu udah ada nih kapasitas daya reaktifnya, tapi dia itu nggak nyuplai sama sekali. Nah, itu menjadi under excited gangguannya. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Jadi solusinya ya tadi lagi bisa ngatur pembebanan atau ya pembebanan dari supply daya reaktif dari antar generator tersebut. Jadi biar tidak ada
salah satu generator yang dia itu terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu ya, sehingga sampai dia itu tidak bisa menyuplai kayak gitu. Nah, jadi kita udah mengetahui tadi ya perbedaan dari under excited sama over excited. Oke, mungkin selanjutnya eh, yang hal-hal juga yang penting gitu ya. Kalau misalkan tadi kan kita tahu ya bahwa setiap daerah atau setiap SLD yang mau kita buat itu ya sesuai dengan kebutuhan itu kan ada yang namanya toleransi kan. Tadi seperti contoh tadi untuk tegangan itu kan kayak setiap daerah itu kan punya toleransinya masing-masing. Jadi misalkan yang plus 5% atau minus 10% atau minus 5% dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa kita atur juga dengan edis adicast ini yang ada di koper warna coklat ini ke bagian alert. Nah, ini kita bisa atur juga. Tadi kan untuk trafo kan kita bisa atur ya 98 sama 95 gitu ya untuk marginalnya. Sedangkan untuk misalkan generator juga bisa, terus untuk kabel juga bisa kayak gitu ya. Nah, terus untuk bus juga, untuk tegangan itu juga bisa kita atur untuk menandakan bahwa bus bar kita itu under voltage atau over voltage kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita atur misalkan di sini ada 95 nih, 95 sama 98. Nah, ini tandanya gimana? Tandanya adalah kalau misalkan kita batas bawahnya ada 95%, bahwa 95 sampai 98 ini tandanya adalah dia itu adalah masuk ke range gangguan marginal. Jadi apabila kita menemukan nih busbar kita ternyata loadingnya itu dia itu sekitar 95 sampai 98. Nah, itu pasti dia busbarnya akan menunjukkan dia gangguan marginal. Sedangkan untuk yang misalkan persentasenya itu 98 sampai 102 itu dia itu masih normal hitungannya. Nah, lalu 102 sampai 105 itu dia itu masuk ke gangguan marginal juga, dan di atas 105 itu dia masuk ke gangguan kritikal. Jadi kalau misalkan under voltage itu di bawah 95 itu masuknya gangguan kritikal, kalau over voltage masuk gangguan kritikal itu di atas 105. Jadi kayak gitu. Ini bisa kita atur ya, batas bawahnya sama batas atasnya kayak gitu. Kita enter aja. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita mau mengetahui kira-kira eh, datanya ya, data secara keseluruhan dari SLD yang telah kita buat, misalkan pembebanannya berapa, terus daya yang generator keluarkan itu berapa, lossesnya itu berapa. Nah, itu bisa kita lihat di report manager, terus ke bagian summary. Di summary ini kita lengkap ya, ada alertnya dari alert, branch, bus, summary, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau mau lihat lossesnya aja, itu kita tinggal ke losses, terus bisa pilih ya mau viewer, PDF dan lain-lain. Kalau misalkan PDF ya kita bisa dapat filenya dan kita download gitu ya. Kalau viewer aja kita hanya melihat di menggunakan etap ini. Nah, misalkan untuk losses ini kita okein aja. Nah, ini kita bisa lihat ya losses dari SLD yang telah kita buat. Nah, di sini udah lengkap sekali dari kabel, line, dan juga ada uh, trafonya kayak gitu. Nah, ini kalau dia kalkulasikan ternyata losses yang kita buat itu 161,2 kW dan juga kafarnya itu sebesar 1218,6. Nah, ini dari segi losses dari SLD yang telah kita buat. Nah, kalau misalkan kita mau tahu semuanya, semua data dari SLD yang telah kita buat, itu kita bisa ke bagian summary lagi, ke summary aja pilihnya. Nah, di sini dia itu udah mencakup semuanya, semua data yang kita perlukan, mulai dari misalkan dari batch loadingnya, ini bisa kita lihat di halaman pertama, terus di halaman kedua itu ada branch loadingnya, lalu di halaman ketiga ada lossesnya juga tadi yang udah kita lihat sebelumnya, terus misalkan ada alertnya, ada peringatannya, dari critical marginalnya, lalu juga yang terakhir itu ada summary secara keseluruhan dari dia itu generatornya itu ngeluarinnya berapa, demand-nya berapa, power factornya juga ada ya, terus motornya berapa bebannya, statiknya berapa, dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih lengkap kalau misalkan kita mau melihat data secara keseluruhan dengan menggunakan summary tadi seperti itu. Oke, mungkin sekian video yang telah saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata atau penjelasan. Terima kasih yang sudah menonton. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.